ゲームネットアニメ面白い. Cerita dimulai dari Kazuya, seorang anak SMA yang selalu menyayangi selempang kimono mendiang ibunya. Suatu hari, Kazuya terbangun dari mimpi buruk dan secara tidak sengaja menyentuh dada Chisato, teman sekelas dan teman masa kecilnya. Setelah melarikan diri dari kemarahannya, Kazuya pergi ke atap di mana dia mencium kimono mendiang ibunya dan dihibur oleh aroma bunga sakura yang familiar. Tiba-tiba Kazuya diserang oleh wik kerasukan yang menjatuhkannya dari gedung, dan saat dia yakin dia akan mati, selempang kimono berubah menjadi gadis bernama Kiriha yang menyelamatkan nyawanya. こりゃ死んだな。愚か者. Kiriha adalah Tsugumomo yang dalam cerita rakyat Jepang adalah benda mati yang mendapatkan roh melalui hubungan bertahun-tahun dengan pemiliknya. Namun, seorang Amasogi merupakan roh yang lahir dari keinginan jahat yang kuat. Kiriha bertarung melawan Amasogi dan dia mengancam Kazuya untuk menjadi pelayan setianya atau dia akan serahkan ke lawan mereka. Tanpa pilihan lain, Kazuya setuju untuk menjadi pelayannya dan membiarkan Kiriha mengakhiri pertarungan dengan menembus wik. 和也に感謝することじゃな. Setelah itu Kazuya menemani gadis yang tidak sadarkan diri sementara Kiriha menghilang. Kazuya kembali ke rumah karena kelelahan dia langsung tertidur dan mengalami mimpi buruk lagi. Ketika bangun, dia menemukan Kiriha tidur di sampingnya dan berteriak kaget. Hal ini menyebabkan kakak perempuan Kazuya berlari menaiki tangga dan melihat keributan itu. Namun dia tidak menemukan apapun karena dia tidak menyadari bahwa Kazuya telah menyembunyikan Kiriha di balik tempat tidurnya. Setelah saudara perempuannya pergi, Kiriha marah dan memerintahkannya untuk pergi membelikannya puding. Setelah makan malam secara mengejutkan, Kiriha bergabung dengan Kazuya di bak mandi dan menawarkan untuk mencuci punggungnya. Hal itu mengingatkannya bahwa mereka selalu mandi bersama di masa lalu. Pada saat yang sama, Kiriha mengolok-olok seberapa besar kejantanan Kazuya telah berkembang sejak itu. Malam itu, mereka tidur bersama dan Kazuya ingat bagaimana dia biasa tidur dengan selempang kimono ibunya sepanjang waktu dan mencium aroma bunga sakura yang berhasil menenangkan pikirannya. Meskipun demikian, Kazuya masih tidak nyaman untuk tidur bersamanya. Keesokan harinya, Kazuya terlambat ke sekolah karena alarm miliknya dihancurkan oleh Kiriha. Kazuya tidak bisa membiarkan Kiriha mengikutinya ke sekolah, jadi dia mengikatnya dalam sebuah kotak dan meninggalkannya di rumah sendirian. Namun, Kazuya dihukum oleh Chisato karena belum menyelesaikan PR-nya. Jadi Chisato menyeretnya ke perpustakaan. Keduanya mengenang bagaimana Chisato dulu mengajari Kazuya saat mereka masih kecil, sehingga membuat Chisato bertanya, apakah dia bisa datang ke rumahnya untuk mengajari Kazuya. Sayangnya Kazuya menolak karena takut identitas Kiriha terbongkar. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, keduanya tiba-tiba menemukan diri mereka terjebak di perpustakaan. Bahkan Kazuya sudah mencoba menghancurkan pintu dan jendela di sana. Pada saat yang sama, Kazuya melihat Kiriha di perpustakaan. Karena mereka tidak bisa keluar dari perpustakaan, akhirnya Kazuya terpaksa memperkenalkannya pada Chisato. Kemudian Kiriha menjelaskan bahwa Tsukumogami terbagi dari dua, yaitu Tsugumomo dan Amasogi. Tsugumomo terlahir dari benda atau peralatan setelah bertahun-tahun, sedangkan Amasogi terlahir dengan cepat dari perasaan manusia. Mereka terjebak di dalam perpustakaan karena Amasogi dan mereka harus menemukan sumbernya. Kiriha menyebut bahwa hanya orang bodoh yang mencoba menghancurkan pintu dan jendela. Kiriha menggunakan gantungan kimono dari rangkaian rambutnya untuk mendeteksi keberadaan Amasogi atau roh lainnya. Sayangnya, benda itu bereaksi pada semua buku di perpustakaan. Karena rencana tidak berhasil, Kiriha memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih masuk akal dengan menghancurkan pintu tersebut. Setelah pelindungnya dihancurkan, membuat situasi menjadi lebih buruk karena perpustakaan mulai berubah menjadi buku raksasa golem. Ketika Kiriha melawan balik, dia memperhatikan bahwa buku-buku itu melindungi Chisato dan menyadari bahwa dia adalah sumber dari Amasogi tersebut. Kiriha memberitahu Kazuya bahwa dia harus memenuhi keinginan Chisato untuk membebaskan mereka. Kazuya kemudian memikirkan kembali apa yang mungkin menjadi keinginan Chisato dan memutuskan untuk bertanya padanya apakah dia ingin datang ke rumahnya untuk mengajarinya lagi seperti dulu. 今度僕の家で勉強を教えて。
Hal itu berhasil membuat perpustakaan kembali normal. Kejadian itu jadi pengalaman yang bagus untuk Kazuya sehingga dia sedikit mengerti tentang Amasogi. Keesokan harinya, Chisato mengunjungi Kazuya untuk mengajarinya, namun dia menemukannya di tempat tidur dengan Kiriha. Chisato langsung menghukumnya atas ketidaksenonohan dan setelah itu Chisato meminta maaf karena menyebabkan masalah saat di perpustakaan. Kiriha meyakinkannya bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahannya karena Amasogi diciptakan oleh konsentrasi energi jahat yang sangat tinggi yang seharusnya tidak pernah terjadi dan kesalahannya ada pada Kukuri, dewa lokal yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Keesokan harinya, Shiro, salah satu teman Kazuya, bertemu dengan Kokuyu, gadis kuil berdada besar. Berharap bisa merasakan melonnya yang besar, Shiro mengundangnya keluar untuk makan siang, namun Shiro segera menyesali hal itu karena Kokuyu menguras dompetnya dengan memesan semua menu. Keesokan harinya di sekolah, Shiro menyerang Kazuya karena dia menyalahkannya atas masalah pada hari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, para siswa menyadari bahwa bekal makan siang mereka telah dimakan oleh orang lain, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa Kokuyu adalah pelakunya. Shiro langsung marah meminta untuk kembalikan uangnya atau membiarkan dirinya meremas dadanya. Tapi Kokuyu tidak punya uang. だが金はない父を産め Kemudian dia memerintahkan Kazuya untuk menemaninya melihat Kukuri sang dewa air dan mengatakan kepadanya bahwa kain lapnya harus tetap tertinggal. Kiriha marah saat disebut kain lap. Dia menantangnya untuk bertanding panco dan mengatakan bahwa jika dia menang, dia harus pergi bersama Kazuya menemui Kukuri. Setelah menyetujui persyaratan duel, mereka naik ke atap dan berganti pakaian menjadi seragam olahraga yang disukai anak laki-laki. Saat duel dimulai, kedua gadis itu terlibat dalam pertarungan jarak dekat satu tangan yang mematikan daripada panco. Setelah pertukaran pukulan yang sengit, Kiriha akhirnya menang. Sehingga Kokuyu membawa mereka ke sebuah kuil. Kukuri menyapa mereka sambil mengenakan topeng aneh. Setelah memperkenalkan dirinya, Kukuri meminta Kazuya untuk menjadi pengusir setan dan menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan langka untuk menarik kutukan. Kiriha menolak untuk menempatkannya dalam bahaya ketika mereka mencoba untuk pergi, namun Kukuri menjebak mereka di dalam penghalang dan mereka terpaksa melawan Kukuri. Kiriha mencoba yang terbaik untuk menangkis serangan dari dewa air sayangnya. Serangannya terlalu kuat. Kiriha mencoba mencari kesempatan untuk melepaskan topeng milik Kukuri agar penghalang di sana menghilang. Tetapi Kukuri sudah menyadari rencananya dan berhasil menyerangnya hingga Kiriha terluka parah. Selain itu, Kukuri juga menggunakan salah satu mantranya yang paling kuat ke mereka. Minazuchi. Pertahanan Kiriha hancur dan Kazuya pingsan. Dia berbicara dengan ibunya yang memberi instruksi untuk bertarung bersama Kiriha dengan memanggil nama aslinya, maka Kiriha akan mematuhinya. Ketika dia terbangun, Kazuya segera memanggil nama aslinya, yaitu Aya Sakura. 主鏡和也が命じる原型に戻れ綾桜 Yang membuatnya kembali ke wujud aslinya, memungkinkan Kazuya untuk menggunakannya sebagai senjata. Kazuya dapat menguasai kemampuannya dengan cepat dan mampu mengalahkan naga air, bahkan meniru teknik bor khas ibunya. Serangan Kazuya sangat kuat hingga menghancurkan pertahanan Kukuri. Namun Kukuri menangkap Kiriha dan mengancam Kazuya untuk menerima menjadi pengusir setan atau dia akan merobek kain lapnya. Untuk menyelamatkan nyawa Kiriha, Kazuya tidak punya pilihan selain menyetujui. Tiba-tiba topeng Kukuri terlepas membuatnya jadi bentuk chibi. Setelah melihat ini, Kiriha segera mengejek Kukuri. Lalu Kukuri menjelaskan bahwa ini semua hanyalah ujian agar Kazuya bisa menguasai kekuatan Kiriha. Kiriha kesal karena telah ditipu olehnya, jadi dia melempar Kukuri untuk melampiaskan kekesalannya. Dalam perjalanan pulang, Kazuya berjanji pada Kiriha bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menjadi pengusir setan yang kuat, sehingga dia bisa menjaganya tetap aman. Beberapa hari kemudian, Kiriha memutuskan untuk melatih Kazuya menjadi pengusir setan. Tetapi dia frustasi ketika Kazuya tidak dapat meniru keterampilannya selama pertarungan mereka dengan Kukuri. Kiriha menjelaskan bahwa penting baginya untuk belajar menggunakan dia sebagai senjata karena roh seperti dia jauh lebih lemah dalam bentuk manusia. Keesokan harinya, di sekolah Kazuya dipanggil oleh ketua OSIS. Dia meminta Kazuya dan Kiriha untuk menyelidiki serangkaian fenomena misterius yang terjadi di sekolah.
mereka segera melakukan investigasi dan membawa mereka ke Nakajima. Dia memanggil Minotaur dengan menggambarnya di buku catatan yang dirasuki roh jahat dan memerintahkannya untuk menyerang Kazuya dan Kiriha dengan harapan memaksa ketua OSIS untuk mengakui asosiasi permainan sebagai klub resmi. Tidak dapat melawan Minotaur secara langsung, mereka mencoba menghapus Minotaurnya dengan alat pemadam api. Meskipun berhasil, Nakajima memanggil Minotaur lain untuk terus melawan mereka. Namun Osamu berhasil mencuri buku catatan tersebut dan menggambar salamander yang lebih kuat untuk mengalahkan Minotaur. チェックです。反省フレアドラゴン。 Setelah kemenangan mereka, kelompok tersebut setuju untuk menghancurkan buku catatan Amasogi. Tetapi, sebelum melakukannya, Osamu menggunakannya untuk menggambar Kiriha versi dewasa yang akhirnya memukuli Kazuya. Kemudian, seorang siswa bernama Hiroshi menyatakan cintanya kepada Chisato, tetapi dia menolaknya karena dia sudah jatuh cinta dengan orang lain. Setelah mendengar ini, Kazuya menanyakan orang seperti apa yang disukai oleh Chisato. Chisato tersipu malu, tidak ingin memberitahukan hal itu kepadanya, padahal sebenarnya dia menyukai Kazuya. Pada saat yang sama, Kiriha menemukan sebuah boneka di dalam tas Chisato. Sepertinya boneka itu adalah kenangan masa kecilnya bersama Kazuya. Di sisi lain, Hiroshi merasa kesal ketika cintanya ditolak. Dia menghabiskan waktunya dengan bermain permainan kencan, dan tiba-tiba fenomena aneh terjadi. Keesokan harinya, Kazuya terkejut melihat seluruh sekolah telah diubah menjadi permainan kencan karena Amasogi yang memperburuk keadaan. Hiroshi dan Chisato tampaknya menjadi lebih akrab dari sebelumnya, yang membuat Kiriha menyadari bahwa Hiroshi pastilah sumber dari Amasogi ini. Ketika Kazuya mencoba untuk menyadarkannya tentang hal ini, namun Chisato menamparnya untuk membela Hiroshi. Kazuya kemudian menyadari bahwa untuk menyelamatkan teman masa kecilnya, dia terpaksa bersaing dengan Hiroshi untuk mendapatkan kasih sayang Chisato dengan memainkan permainan tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil. Pilihan dialog yang Kazuya pilih berjalan sesuai rencana, namun Chisato akhirnya semakin membencinya. 裸でいられても困るし、裸を見せられる関係最低。 Kazuya kemudian meminta bantuan Osamu untuk memenangkan kasih sayang Chisato, dan bersama-sama mereka membantu Kazuya memenangkan permainan. Ketika Hiroshi hendak mengajak Chisato kencan di bawah pohon sakura, Kazuya menyelanya dengan mengeluarkan dua boneka dari ranselnya. Dia memberitahu Chisato bahwa dia ingin bermain bersama dengannya seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih kecil. これでまたおままごとしよう。 Kasih sayang Chisato meningkat menjadi level maksimum saat dia mengingat kenangan bermain rumah dengan Kazuya di taman kanak-kanak. Setelah itu, Kiriha dan Osamu mengejar Hiroshi untuk menghancurkan Amasogi, sementara Kazuya dan Chisato pergi ke ruang kesehatan sekolah agar dapat beristirahat. Ketika Kiriha dan Osamu akhirnya menangkap Hiroshi, dia mengungkapkan bahwa dia memainkan sebuah game di ruangan komputer. Osamu menyadari bahwa Hiroshi tanpa sadar menggunakan game versi dewasa. Sementara itu, Kazuya diikat ke tempat tidur oleh Chisato. Sayangnya Osamu bersama Hiroshi berhasil mengalahkan Amasogi tepat pada waktunya, sehingga tidak ada yang terjadi di antara mereka, dan memutuskan untuk merahasiakan apa yang telah mereka lakukan. Kuil milik Kukuri telah hancur akibat pertarungan sebelumnya, jadi dia pindah ke sebuah taman dan mendirikan kuilnya di sana. Sementara Kazuya pergi membeli puding, Kiriha bersama Kukuri mengobrol sambil membangun bendungan pasir sampai dua anak laki-laki datang merusaknya. Hal ini membuat Kiriha marah dan mengejar mereka, lalu Kazuya membawa kedua gadis itu pulang untuk membersihkan diri. Tetapi saat di kamar mandi, mereka melanjutkan pertengkaran kecil mereka yang berlangsung sampai keduanya pingsan karena kelelahan. Setelah itu, Kukuri kembali ke rumah dan Kazuya memutuskan untuk membawakan Kukuri puding. Mereka terkejut melihat kuil sementara mereka telah dihancurkan karena dianggap membahayakan bagi anak-anak. Kiriha merasa kasihan pada mereka dan mengajak mereka untuk tinggal bersama Kazuya. Awalnya mendapat tentangan dari saudara perempuan dan ayah Kazuya. Tetapi ayah Kazuya dengan cepat berubah pikiran ketika Kiriha mengancam akan memerasnya dengan surat cinta memalukan yang dia tulis kepada ibu Kazuya ketika mereka masih remaja. Beberapa waktu kemudian, Kazuya menemukan bahwa Shiru secara misterius telah menjadi sangat populer di kalangan gadis. Mereka segera menyadari bahwa Shiru telah menggunakan parfum Amasogi yang membuat pemakainya populer di kalangan gadis-gadis yang mencium aromanya. Ketika anak laki-laki di sekolah mendengar tentang ini, mereka semua berjuang untuk memilikinya. Kazuya bersama yang lain berusaha keras untuk melindungi parfum tersebut dan membawa Shiru pergi ke atap. Kazuya meyakinkan dia untuk menghancurkan parfum itu, tapi parfum itu
malah memantul dan tumpah ke tubuh Kazuya. Efeknya segera menjadi jelas ketika dia berlari pulang setelah dikejar oleh beberapa gadis di seluruh kota. Ketika dia tiba di rumah, Kazuya lega melihat saudara perempuannya masih bertingkah normal di dekatnya. Jadi dia melompat ke kamar mandi untuk mencoba menghilangkan baunya. Namun, dia diikuti oleh saudara perempuannya. Bahkan, satu persatu, gadis-gadis di rumah memasuki kamar mandi. Mereka membersihkan seluruh tubuh Kazuya dan mencoba untuk melepaskan keperjakaannya. Kazuya tidak punya pilihan dan menghancurkan parfum tersebut untuk terbebas dari situasi itu. この事態を乗り切るにはもう Akibatnya, keesokan harinya Shiro mulai mengeluarkan bau busuk selama seminggu penuh sebagai konsekuensi dari tidak menghancurkan botol dengan benar. Kazuya bersama Kiriha selalu berlatih bertarung dengan Kukuri meskipun dia bisa mengeluarkan kemampuannya, tapi responnya terlalu lambat sehingga Kukuri dapat mengalahkannya dengan mudah. Keesokan harinya Kazuya, Chisato, dan Osamu dipanggil oleh ketua OSIS untuk menyelidiki kemunculan Amasogi berwujud seorang gadis bernama Nago yang telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Selama penyelidikan mereka bertemu dengan Nanako, seorang anggota klub surat kabar sekolah yang juga menyelidiki kasus yang sama. Tiba-tiba Nago muncul dan menyerang kelompok tersebut, tetapi dia berhasil melarikan diri setelah Kazuya berhasil menangkis serangannya. Saat mereka melanjutkan penyelidikan dan menemukan petunjuk tentang adik perempuan Nago yang terdaftar di sekolah mereka dengan nama Nanako. Dan akhirnya Kazuya menghadapinya. Nanako kemudian menjelaskan bahwa dia sangat putus asa dengan kematian saudara perempuannya dan setelah menemukan seikat rambutnya berubah menjadi Amasogi. Dia menyalahkan kematian saudara perempuannya pada siswa yang menindasnya. Tetapi ketika Nanako membaca surat terakhir Nago yang telah disembunyikan darinya, dia mengetahui bahwa Nago meninggal karena Amasogi yang mulai tumbuh di dadanya dan segera menuntut kematian Nanako. Dia bilang kalau Nanako tidak boleh dibiarkan hidup karena Nanako akan mengambil semuanya darinya, termasuk kekasihnya. Nanako adalah adik perempuan yang sangat berharga, jadi Nago mengakhiri hidupnya untuk menyelamatkannya. Nanako patah hati karena saudara perempuannya mati demi dia. Tiba-tiba Nago berubah menjadi Amasogi yang lebih kuat yang memakan energi negatif Nanako. Kazuya berjuang untuk melawannya. Setelah melewati pelatihan sekarang, Kazuya menjadi lebih kuat dan serangannya lebih cepat. Akhirnya, Kazuya berhasil mengalahkan Amasogi tersebut. Kiriha kemudian mendorong Nanako untuk mencoba menemukan sebuah alasan untuk hidup, karena jika dia terus ingin mati, maka kematian saudara perempuannya akan sia-sia. Lalu Kiriha memuji kemampuan Kazuya. Pada saat yang sama, seorang gadis misterius melihat dari jauh. Kazuya bersama yang lain menjelaskan kejadian sebelumnya kepada ketua OSIS, lalu datang Nanako menemui mereka dengan menunjukkan sebuah papan tulis kecil bahwa dia tidak bisa berbicara lagi. Mereka menyadari bahwa itu adalah penebusan kutukan karena Amasoginya dihancurkan oleh orang lain. Kazuya meminta maaf kepadanya, tetapi Nanako tidak mempermasalahkan hal itu. Di saat Kazuya ingin pulang ke rumah, tiba-tiba diserang oleh Sunao pengusir kutukan lain. Kiriha mencoba menyerang balik dan Sunao terpaksa mengungkapkan rekannya Kotetsu yang berubah menjadi katana. Lalu dia mengatakan bahwa dia kecewa pada kemampuan bertarung Kazuya dan menyebutnya tidak layak menjadi pengusir kutukan. Mereka berempat kemudian menuju ke rumah Kazuya di mana Kukuri menjelaskan bahwa dia telah memberikan izin kepada Sunao untuk menguji kemampuan Kazuya. Sunao menjelaskan bahwa ketika dia masih kecil, ibu Kazuya bernama Kanaka telah membunuh Amasogi yang bertanggung jawab atas kematian saudara laki-lakinya. Sehingga merampas kesempatannya untuk membalas dendam, dia menjadi terpaku untuk mengalahkan ibu Kazuya, tetapi tidak pernah bisa menandinginya dalam pertempuran. Itulah sebabnya dia muak dengan kurangnya pengalaman Kazuya dan tidak layak menjadi pengganti ibunya. Oleh karena itu, Sunao menantangnya untuk berduel. Malam itu, Kazuya menjadi depresi saat dia merenungkan semua masalah yang ditimbulkan sejauh ini. Dia merasa bahwa yang terbaik adalah membiarkan Sunao menjadi pengganti ibunya, namun Kiriha menjadi tidak sabar dengannya dan memaksanya untuk telanjang. Kiriha mulai mendorongnya untuk bertarung dengan meyakinkannya bahwa dia akan selalu berada di sisinya, tidak peduli apapun. Bahkan Kiriha mengatakan kepadanya bahwa jika dia menang, dia akan memberi hadiah. Tiba-tiba Kiriha kembali ke bentuk dewasa dan keduanya mulai memikirkan rencana untuk memenangkan duel yang akan datang. Kazuya bersama Kiriha menghabiskan beberapa hari berlatih untuk mempersiapkan diri melawan teknik pedang Sunao karena kekuatan kain mereka secara alami dirugikan melawan pedang.
Sementara itu, Sunao juga berlatih dengan dewa lokalnya dan menjadi yakin bahwa tidak mungkin dia akan kalah meskipun Kotetsu memperingatkannya untuk tidak meremehkan Kazuya. Kukuri akan menyaksikan pertarungan mereka, tapi dia tidak bisa membiarkan mereka berdua sampai terluka, jadi dia menggunakan boneka air. Hal itu memindahkan luka mereka ke boneka itu. Jika boneka air hancur, maka akan kalah. Saat hari duel tiba, Sunao memikirkan tentang Kazuya yang tidak layak menjadi penerus ibunya, sementara Kazuya memikirkan tentang tanggung jawabnya untuk mengusir Amasogi di sekitarnya dan ingin meyakinkan Sunao bahwa Tsugumomo adalah rekan yang berharga, bukan alat. Duel dimulai, Kazuya segera menyerang dengan teknik boneka baru yang dirancang dengan Kiriha, tetapi Sunao menembusnya. Dan saat pertarungan berlanjut, Sunao mendapati dirinya semakin tertekan oleh teknik baru Kazuya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sunao berhasil menahan serangan tersebut dan melancarkan serangan beruntun hingga membuat Kazuya tertekan. Kazuya berusaha menjaga jarak dari Sunao untuk menyusun rencana baru, namun Kazuya melakukan kesalahan, membuat Kiriha terluka. Sunao langsung menggunakan kesempatan itu untuk serangan terakhir. Tak disangka, serangannya berhasil dialihkan oleh teknik menenun tangan Kazuya dan dia segera melakukan serangan balik. Kotetsu lalu memperingatkannya tentang menghemat energi rohnya, tapi dia mengabaikannya. Pertarungan tiba-tiba terhenti karena kedua petarung sudah mencapai batas mereka. Meskipun lebih kuat dengan serangan jarak jauhnya, Kazuya memberitahu Kiriha bahwa dia tidak mau bermain aman. Dia ingin mengalahkan Sunao dengan kekuatan penuhnya untuk membuktikan bahwa Kiriha dan Kotetsu lebih dari sekedar alat. Kazuya menyerangnya dan Sunao memusatkan energi rohnya untuk menggunakan jurus rahasia pemotong angin. Pada saat yang sama, Kazuya dan Kiriha menjadi satu dan rambutnya berubah menjadi putih bersinar dan matanya berubah menjadi merah terang. Ini disebut Divine Possession yang hanya dapat digunakan oleh pengusir setan yang sangat terampil. Kazuya membungkus tangannya dengan kain untuk menangkis semua serangan Sunao. Akhirnya Kazuya mematahkan Kotetsu dan menggunakan gerakan terakhirnya untuk mengakhiri pertarungan. Kazuya dinyatakan sebagai pemenang, sedangkan Sunao dengan anggun menerima kekalahan dan belajar untuk lebih menghargai Kotatsu. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah untuk merayakannya. Tapi Kazuya pingsan karena kelelahan efek samping dari penggunaan Divine Possession. Malam itu Kiriha ingat bahwa dia berjanji pada Kazuya untuk menghadiahinya karena menang, jadi dia menelanjanginya dan tidur bersama. Keesokan harinya ibunya menegaskan bahwa Sunao adalah penerus dari keluarga Sumeragi. Tetapi Sunao menyerang seorang anak laki-laki secara tiba-tiba, memaksanya untuk bertanding dan Sunao kalah melawannya. Sebagai hukuman, dia tidak bisa mewarisi rumah dan aliran berpedang. Namun, ibunya akan mengizinkannya untuk mewarisi hal itu asalkan Sunao harus menikahi Kazuya, membuatnya terkejut.